pagi Pak Nugroho dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Permatasari, NIM saya 192114-038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia, stabilitas ekonomi Indonesia, kondisi ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran Indonesia. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi nilai atau tugas ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia kelas A. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan perekonomian. Perkembangan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh di kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Di sini, saya akan membahas perkembangan perekonomian di Indonesia tahun 2019. Kita lihat grafik pertama, saya menemukan poin-poin penting. Salah satunya, perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang, dagang, dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 turun 0,15% dari tahun sebelumnya. Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5%, yakni dengan tumbuh mencapai angka 5,02% di 2019. Namun, angka ini lebih rendah 0,15% bila dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 5,17%. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,02% lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya dan mendekati ke posisi tahun 2016 yang tumbuh 5,03%. Meski demikian, mempertahankan 5% di situasi sekarang tidak gampang dengan situasi global yang menunjukkan perlemahan ini cukup baik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2019 di bawah angka 5%. Sementara itu, penurunan juga terjadi jika dilihat dari periode pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2019 yang hanya sebesar 4,97%. Lebih rendah dari pertumbuhan kuartal 4 2018 yang sebesar 5,17%. Begitu pula dari pertumbuhan dari kuartal 3 2019 yang sebesar 5,02%. Turun pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2019 di bawah 5% menggambarkan semakin beratnya permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Hadirnya kabinet baru yang hingga akhir 2019 telah bekerja 2 bulan lebih, ternyata belum mampu membuat berbagai gebrakan yang dapat menyurut optimisme perekonomian, sehingga realisasi pertumbuhan bisa lebih tinggi. Perlambatan 4 negara mitra dagang jadi faktor penurunan pertumbuhan ekonomi. BPS juga mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terlepas dari 4 negara mitra dagang utama yang perekonomian melambat di sepanjang 2019, yaitu Singapura, China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Jadi, banyak negara yang alami perlambatan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang masih diliput ketidakpastian. Yang kedua, saya akan membahas perkembangan perekonomian di Indonesia tahun 2020. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding tahun 2019. Produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.434,2 triliun dan PDB per kapitanya mencapai Rp 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Dari sisi produksi,
kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan kontraksi sebesar 14,71%. Yang ketiga yaitu ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan penggudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Yang keempat, dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan terkontraksi sebesar 13,52%. Yang kelima, ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Dan terakhir, struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai stabilitas perekonomian. Stabilitas ekonomi adalah ketika indikator makroekonomi bergerak pada arah yang menguntungkan dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Yang pertama yaitu stabilitas perekonomian di Indonesia 2019. Di tahun 2019, kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut masing-masing sebesar 4,58%, 5,07%, 4,99%, dan 6,66%. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa mengalami sedikit perlambatan di tahun 2019, hanya tumbuh sebesar 5,52%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua mengalami penurunan yang sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mengalami penurunan sebesar 7,4%. Jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,02%. Dilihat berdasarkan kontribusi per wilayah, kontribusi wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional. Di tahun 2019, kontribusi wilayah Jawa sebesar 59% dari perekonomian nasional. Kontribusi terbesar kedua ada di wilayah Sumatera sebesar 21% dari perekonomian nasional. Lalu kontribusi terbesar ketiga adalah wilayah Kalimantan dengan kontribusi sebesar 8% dari perekonomian nasional. Selanjutnya, ada kontribusi dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi masing-masing sebesar 3%, 7%, dan 2%. Pertumbuhan dan kontribusi setiap wilayah yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian provinsi-provinsi yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, yaitu stabilitas perekonomian di Indonesia 2020. Dilihat berdasarkan kontribusi per wilayah, kontribusi wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional. Di tahun 2020, kontribusi wilayah Jawa sebesar 58,70% dari perekonomian nasional. Kontribusi terbesar kedua ada di wilayah Sumatera sebesar 21,36% dari perekonomian nasional. Lalu, kontribusi terbesar ketiga adalah wilayah Kalimantan dengan kontribusi sebesar 7,94% dari perekonomian nasional.
Selanjutnya, ada kontribusi dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi masing-masing sebesar 2,94%, 6,66%, dan 2,35%. Pertumbuhan dan kontribusi setiap wilayah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian provinsi-provinsi yang ada di wilayah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Di sini kita akan melihat kondisi ketenagakerjaan tahun 2019. Yang pertama, total penduduk Indonesia pada Februari 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010 sampai 2035 diperkirakan sebanyak 267,05 juta orang dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 196,46 juta orang, bertambah 1,68 juta orang atau 0,86% dibanding keadaan 6 bulan sebelumnya, yaitu 194,78 juta orang, dan bertambah 2,92 juta orang, atau 1,51% dibandingkan keadaan setahun yang lalu, yaitu 193,54 juta orang. Yang kedua, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang, bertambah sekitar 5,17 juta orang atau 33,95% dibandingkan angkatan kerja Agustus 2018 sebesar 131,01 juta orang dan bertambah 2,24 juta orang atau 1,67% dibandingkan angkatan kerja Februari 2018 sebesar 133,94 juta orang. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebesar 129,37 juta orang, bertambah sekitar 5,36 juta orang atau 4,32% jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2018 atau 124,1 juta orang, dan bertambah 2,30 juta orang atau 1,81% jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2018 atau 127,07 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2019 mencapai 6,82 juta orang, berkurang sekitar 180.000 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2018 yaitu 7,00 juta orang, dan berkurang 50.000 orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2018 atau 6,87 orang. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Februari 2019 mencapai 5,01%, mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin dibanding TPT Agustus 2018 yaitu 5,34% dan mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibanding TPT Februari 2018 atau 5,13%. Pada Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu 7,73%, sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 1,19%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap 38,11 juta orang atau 29,46%. Pekerja, sementara lapangan usaha pengadaan listrik dan gas paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 310.000 orang atau 0,24% pekerja. Selanjutnya, kita akan melihat kondisi ketenagakerjaan tahun 2020. Yang pertama, total penduduk Indonesia pada Februari 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2035 diperkirakan sebanyak 270,07 juta orang,
dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 199,38 juta orang, bertambah 1,47 juta orang, atau sekitar 0,74%, dibandingkan keadaan 6 bulan sebelumnya, yaitu 197,91 juta orang, dan bertambah 2,92 juta orang, atau 1,49%, dibandingkan keadaan setahun yang lalu, yaitu 196,46 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang, bertambah sekitar 4,35 juta orang atau 3,26% dibanding Agustus 2019 sebesar 133,56 juta orang dan bertambah 1,73 juta orang atau 1,27% dibandingkan Februari 2019 sebesar 136,18 juta orang. Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebesar 131,03 juta orang, bertambah sekitar 4,52 juta orang atau sekitar 3,57% jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019, yang hanya 126,51 juta orang dan bertambah 1,67 juta orang atau 1,29% jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2019, yaitu 129,36 juta orang. Selanjutnya, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, berkurang sekitar 170.000 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2019, yaitu 7,05 juta orang, dan bertambah 60.000 orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2019, yaitu 6,82 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 4,99%, mengalami penurunan sebesar 0,29% poin dibanding TPT Agustus 2019 atau sekitar 5,28%, dan mengalami penurunan sebesar 0,02% poin dibanding TPT Februari 2019 atau sekitar 5,01%. Pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tertinggi terjadi di Provinsi Banten, yaitu 8,01%, sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 1,21%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap 38,0 juta orang atau 29,04% bekerja, sementara lapangan usaha pengadaan listrik dan gas paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 340.000 orang atau 0,26% pekerja. Selanjutnya, yaitu neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistematis atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan penerimaan uang antara dua negara dalam perdagangan dunia, daftar perkiraan terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit pada neraca pembayaran. Kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah deviasi karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau yang memunculkan utang terhadap luar negeri. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Berikut penjelasan tentang 3 neraca pembayaran tersebut. Di sini kita akan melihat neraca pembayaran pada tahun 2019. Yang pertama,
Bank Indonesia atau BI melaporkan defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal 1 2019 tercatat sebesar 7 miliar dolar atau 2,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 9,2 miliar dolar atau 3,6% dari PDB. Penurunan defisit neraca transaksi berjalan terutama didukung peningkatan surplus neraca perdagangan barang sejalan dengan peningkatan surplus neraca perdagangan non-migas dan perbaikan defisit neraca perdagangan migas. Bank Indonesia menilai turunnya defisit transaksi berjalan dipengaruhi penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor. Sejalan kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian impor berbagai komoditas tertentu yang diterapkan sejak akhir 2018. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia kuartal 2 2019 mencatat defisit sebesar 2 miliar US dollar. Namun demikian, secara akumulatif semester 1 2019, neraca pembayaran Indonesia mencatatkan surplus tipis sebesar 0,4 miliar US dollar. Pada kuartal 1 2019, NPI mencatatkan surplus seiring dengan defisit transaksi berjalan yang membaik dan surplus transaksi modal dan finansial yang cukup tinggi. Surplus NPI pada kuartal 1 2019 tercatat sebesar US dollar 2,4 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan defisit NPI pada kuartal 2 dipengaruhi oleh meningkatnya defisit transaksi berjalan yang tidak mampu sepenuhnya dibiayai oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial. Meski defisit, menurutnya realisasi NPI kuartal 2 menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah kondisi global yang kurang kondusif dan perilaku musiman domestik. Sepanjang kuartal 4 2019, Bank Indonesia mencatatkan NPI dalam kondisi surplus hingga 4,3 miliar US dollar, membaik dari kuartal sebelumnya yang defisit sebesar 46 juta US dollar. Menurut BI, besarnya surplus didorong tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi global baik pemerintah maupun korporasi, serta defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Investasi lainnya juga mencatat surplus sejalan dengan adanya penarikan simpanan bank di luar negeri oleh pelaku usaha domestik dan bertambahnya penempatan dan non-resident di bank dalam negeri. Dalam catatan BI, surplus transaksi modal dan finansial kuartal 4 tercatat sebesar 12,4 miliar US dollar, lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 7,4 miliar US dollar. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia atau NPI sepanjang 2019 mencatatkan surplus berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, secara tahunan, NPI pada 2019 mencatat surplus sebesar 4,7 miliar US dollar, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit. Bank Indonesia mencatat surplus itu dipengaruhi oleh turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor seperti program B20. Program 20% diesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan menjadi sebesar 36,3 miliar US dollar, meningkat dari 25,2 miliar US dollar pada 2018, ditopang oleh aliran masuk modal berjangka panjang di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selanjutnya, kita akan melihat kondisi neraca pembayaran 2020. Yang pertama, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 4 2020 tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 4 2020 defisit rendah sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit rendah. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus 2,6 miliar
dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 meningkat menjadi sebesar 135,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Yang kedua, surplus transaksi berjalan berlanjut pada triwulan 4 2020, ditopang oleh surplus neraca barang yang meningkat. Pada triwulan 4 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,3% dari PDB, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1,0 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Surplus transaksi berjalan tersebut ditopang oleh surplus neraca barang akibat peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas di tengah peningkatan impor yang terbatas. Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat, terutama disebabkan oleh defisit jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa seiring kenaikan impor barang. Selain itu, perbaikan ekonomi domestik pada triwulan 4 2020 mempengaruhi kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung yang menyebabkan defisit neraca pendapatan primer meningkat. Selanjutnya, transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 2020 tetap baik ditopang terutama oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Pada triwulan 4 2020, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik yang tepat terjaga. Surplus investasi langsung mencapai 4,2 miliar dolar Amerika Serikat meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama dalam bentuk instrumen modal ekuitas. Selain itu, investasi portofolio net inflow sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, setelah pada triwulan sebelumnya net outflow sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan positif tersebut terutama didorong oleh aliran modal masuk neto pada surat utang negara atau SUN berdenominasi rupiah. Sementara itu, transaksi investasi lainnya defisit cukup besar akibat peningkatan pembayaran pinjaman yang jatuh tempo serta penempatan simpanan dan aset lainnya di luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 2020 mencatat defisit terendah sebesar 0,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,3% dari PDB. Yang terakhir yaitu NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Surplus NPI tahun 2020 sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada 2020 sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Jauh menurun dari defisit pada 2019 sebesar 30,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 2,7% dari PDB. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19. Di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar dolar Amerika Serikat sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 2020. Dengan langkah stabilisasi dan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tetap terjaga ke depan. Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan
pemerintah, dan otoritas terkait guna mendukung ketahanan sektor eksternal. Terakhir, yang akan kita bahas yaitu prospek perekonomian Indonesia 2021. Sehubung dengan melemahnya permintaan domestik dan eksternal akibat pembatasan sosial pandemi COVID-19, pertumbuhan PDB Indonesia merosot dari 5,0% di kuartal 4 2019 menjadi 3,0% di kuartal 1 2020, merupakan penurunan kuartalan terendah sejak 2001. Dari sisi produksi, terjadi perlambatan luas di lintas sektor, manufaktur, konstruksi, dan beberapa sektor dengan nilai tambah rendah mengalami pertumbuhan yang nyaris hanya setengahnya dibanding kuartal 4 di 2019. Sebaliknya, pertumbuhan sektor di bidang iptek, termasuk layanan digital keuangan pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan. Pemerintah telah mengumumkan paket senilai 4,3% dari PDB, bersamaan dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah, maka defisit keuangan diprediksi akan meningkat hingga 6,3% dari PDB pada tahun 2020. Paket ini meliputi alokasi yang lebih besar di sektor kesehatan, peningkatan bantuan sosial secara signifikan, program kredit bagi UMKM, dan suntikan ekuitas untuk bank-bank yang merestrukturisasi pinjaman mereka kepada UMKM. Pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan di angka 0% di tahun 2020 dan 4,8% di 2021 seiring kenaikan angka konsumsi sektor swasta yang mulai pulih. Di tahun 2022 diperkirakan PDB 6,0% dengan menguatnya pertumbuhan investasi dan rendahnya angka dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selanjutnya, apabila tidak ada tingkatan antisipasi terhadap goncangan pandemi ini, akan menyebabkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 2,00 poin persentase. Peningkatan bantuan sosial secara besar-besaran sebagai bagian dari paket mitigasi pemerintah menjadi sangat penting. Jika tepat sasaran dan dicairkan dengan tingkat kebocoran minimal, maka paket tersebut akan dapat secara signifikan memitigasi dampak pandemi terhadap kemiskinan. Untuk melewati jalan panjang pemulihan ekonomi Indonesia, selain merawat yang sakit dan menurunkan tingkat penularan, juga diperlukan meminimalkan dampak lesunya perekonomian serta menata kembali secara cepat dan menyeluruh. Fokus dari edisi kali ini, oleh karenanya, adalah pada upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut dan mempersiapkan Indonesia untuk suatu pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mendukung dibukanya kembali perekonomian dengan aman, prioritas utama tetap memastikan terwujudnya sistem kesehatan yang kuat. Membuka kembali dengan aman dan berkesinambungan akan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kesiapan sistem kesehatan, termasuk perluasan pengujian dan pengawasan. Banyak bisnis akan membutuhkan dukungan secara berkelanjutan untuk dapat keluar dari keluasan ekonomi. Perusahaan akan perlu dibantu untuk memulai kembali atau meningkatkan produksinya, sementara suatu kondisi perlu dirancang untuk memfasilitasi masuknya perusahaan baru, termasuk dengan mengatasi berbagai kendala bagi investasi yang ada selama ini. Mereka yang belum mendapat pekerjaan perlu dibantu dalam menemukan pekerjaan dan meningkatkan keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja. Terlebih lagi, untuk memperbaiki kesenjangan dalam hal cakupan perlindungan sosial Indonesia melakukan pengembangan sistem berbasis COVID dan mempercepat pelaksanaan pelayanan kesehatan universal bagi seluruh warga negara akan membantu meningkatkan, mempekerjakan, dan melindungi sumber daya manusia. Pemotongan belanja modal publik dan penundaan proyek infrastruktur akibat COVID perlu diputar balik untuk menghindari risiko terhadap agenda infrastruktur yang mendukung pertumbuhan pemerintah. Untuk melandaikan kurva hutang, berbagai tindakan fiskal sementara perlu secara berangsur-angsur dipulihkan, sementara pendapatan ditingkatkan. Hutang publik saat ini berada pada trajektori yang semakin meningkat. Sebagai akibat meningkatnya biaya hutang yang jika kecenderungannya tidak diputar balik, pada gilirannya akan mengalahkan belanja prioritas atau merisikokan peringkat kredit investasi Indonesia yang sudah dicapai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dapat kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.